Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Kami mohon bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Lukas, penginjil, sahabat dan rekan seperjalanan Santo Paulus, penulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutus 70 murid ke setiap kota dan tempat yang hendak ia kunjungi. Tugas mereka jelas, yaitu membawa damai, menyembuhkan yang sakit, dan mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Perutusan ini mencerminkan semangat hidup Santo Lukas sebagai seorang tabib. Lukas dikenal penuh kasih dan kepekaan terhadap penderitaan manusia. Dalam tulisannya, ia menonjolkan wajah Allah yang berbelas kasih. Allah yang datang untuk menyembuhkan yang terluka, mengangkat yang tertindas, mencari yang hilang. Lukas menampilkan Yesus sebagai tabib agung yang tidak hanya menyembuhkan tubuh tetapi juga memulihkan hati dan jiwa manusia. Ketika Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, ia berbicara juga kepada kita saat ini. Dunia kita dipenuhi dengan kehausan akan kasih, keadilan dan pengharapan. Banyak hati menanti sentuhan Injil, namun sedikit yang bersedia diutus. Pesta Santo Lukas menjadi ajakan untuk memperbarui semangat misioner dalam diri kita, untuk menjadi saksi kasih Kristus di tengah masyarakat, bukan hanya dengan kata-kata tetapi dengan tindakan nyata yang menyembuhkan.
Seperti Lukas, kita pun dipanggil menjadi tabib bagi sesama, menolong yang lemah, mendengarkan yang terluka, dan membawa damai di tempat-tempat di mana terjadi perpecahan, perselisihan, konflik, perbedaan, dan bahkan peperangan. Misi ini tidak harus dilakukan di tempat jauh, seringkali dimulai dari rumah, lingkungan kerja, dan komunitas-komunitas kita. Saat kita menyembuhkan luka dengan pengampunan dan menyebarkan damai lewat kebaikan kecil, kita sedang mewujudkan sabda Yesus, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Semoga melalui teladan Santo Lukas, kita semakin setia menulis Injil kehidupan melalui perbuatan kasih yang nyata, agar dunia merasakan kehadiran Allah yang penuh rahmat dan penyembuhan. Ya Tuhan Yesus, Engkau mengutus murid-murid-Mu membawa damai dan kesembuhan bagi dunia. Pada hari pesta Santo Lukas ini kami mohon semangat yang sama. Jadikanlah kami pewarta Injil, kabar sukacita dengan hati yang penuh kasih. Sembuhkanlah kami dari luka batin dan egoisme yang menghalangi tugas karya dan pelayanan kami. Dan semoga kami seperti Santo Lukas mampu menghadirkan wajah-Mu yang lemah lembut dan penuh belas kasih di tengah sesama kami. Kuatkan kami untuk menjadi pekerja di ladang-Mu, serta menabur kasih dan pengharapan dimanapun kami berada. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.